Oke, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Oke, baik. Ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih buat kehadirannya pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan ya, teman-teman. Seperti biasa untuk mata kuliah Hukum Pembangunan ya. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin boleh sambil diaktifkan kameranya teman-teman supaya kita bisa tatap muka paling tidak 50 menit ya. 50 menit untuk on cam ya. Oke. Oke, baik. Sebentar, saya coba ya. Oke, baik. Oke, nah sebelum saya melanjutkan materi, saya ingin menyapa dulu teman-teman karena kita habis liburan kemarin. Ada yang masih di kampung mungkin belum pulang ke Bandung. Ada yang masih liburan mungkin teman-teman karena suasananya masih suasana liburan ya.
Oke, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, dan juga mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Oke, nah sebelumnya saya ingin bertanya dulu, adakah yang belum ikut ujian di kelas ini, UTS? Adakah yang belum ikut UTS mungkin? Atau sudah ikut semua kira-kira? Oke, mudah-mudahan sudah semua ya. Sudah semua ikut ujian. Ada yang belum mengumpulkan tugas. Sambil saya mengkonfirmasi kalau misalnya nanti ada yang ingin susulan atau bagaimana, karena susulan sudah bisa diselenggarakan, nanti kita akan atur jadwalnya kalau ada teman-teman yang belum mengikuti ujian ya. Udah semua ya teman-teman ya? Oke. Ya. Nah, saya mencoba mengecek dulu karena takut nanti teman-teman ada yang terlewat ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin ujian susulan, saya harap segera menyampaikan surat permohonan dulu ke kampus. Nanti baru dari kampus akan ada pemberitahuan ke dosen yang bersangkutan, teman-teman. Baru nanti kita bisa susun jadwal, kapan teman-teman bisa dan dosennya bisa menyiapkan soal ya. Nah, pada siang hari ini, ada satu hal juga yang perlu saya infokan kepada teman-teman untuk nilai UTS. Saya belum, terus terang saya belum mengkoreksi ya. Jadi saya belum memegang, malah satu kelas pun belum saya pegang. Karena kemarin itu memang ya karena liburan juga ya. Dan yang lain itu karena hal yang lain itu adalah saya memang sedang sibuk penelitian teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada di kelas sebelumnya juga saya kurang optimal ya. Nah, itu karena memang saya sedang dalam proses penelitian, jadi mungkin ya sedikit banyak akan mengganggu waktu perkuliahan kita lah gitu ya. Tapi saya akan coba usahakan maksimal untuk bisa memberikan materi teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan juga gitu ya. Nah, yang mungkin saya mengharapkan kepada teman-teman itu adalah tidak terlalu bukan tidak bergantung ya, tapi jangan hanya mengandalkan bahan yang diberikan gitu ya. Jadi coba usahakan juga teman-teman bisa mempelajari buku-buku lain ya, atau misalnya literatur-literatur lain lah yang teman-teman miliki untuk menambah pengetahuan atau misalnya menambah pembelajaran yang kita lakukan ya teman-teman. Karena bisa jadi waktu saya juga tidak maksimal gitu, lalu misalnya ada satu dan hal lain juga saya mungkin bisa jadi tidak tiap sesi masuk gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita bisa ganti bagus, tapi kalau tidak nanti kita akan tetap coba usahakan bagaimana supaya bahan itu sebagian besar disampaikan kepada teman-teman. Oke, nah lalu yang berikutnya adalah, atau ada yang mau disampaikan dulu teman-teman mengenai UTS atau yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin tugas atau hal-hal apapun lah yang di sesi lalu kita sudah melakukannya 6 pertemuan, ada yang perlu teman-teman evaluasi juga boleh gitu ya, bisa disampaikan di kelas. Jadi nanti saya coba usahakan juga hal-hal apa yang kira-kira bisa kita perbaiki teman-teman ya. Oke, adakah yang mau menyampaikan dulu mungkin tentang apapun, silakan teman-teman. Adakah? Salsa mungkin ada yang mau disampaikan? Atau mungkin ya boleh, siapa? Gun atau Agung tadi kayaknya ada yang merespon. Tidak ada. Oke, Amara mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mengenai perkuliahan minggu lalu atau sebelum UTS teman-teman. Oke, tidak ada ya, artinya tidak ada ya. Ya, lalu yang lain teman-teman, nah katanya ini baru katanya ya, belum pasti juga, ada kemungkinan perkuliahan itu nanti akan dimulai luring ya, antara pertemuan ke-10 atau ke-11. Nanti teman-teman akan mendapatkan jadwal pastinya gitu ya. Nah, saya harapkan teman-teman
bisa sudah hadir di Bandung mungkin minggu depan lah gitu ya. Kalau misalnya ada kemungkinan akan mulai sesi ke-10 ya. Jadi buat jaga-jaga kalau teman-teman yang masih di luar kota Bandung, mohon segera kembali karena bisa jadi kelas tidak daring lagi gitu ya. Kecuali ada gelombang COVID yang lain gitu. Tapi tidak kita harapkan lah gitu ya. Lalu rasanya juga ini rasanya mungkin tidak juga blended gitu ya. Kalau blended kan bisa dicampur ya. Nah, kemungkinan sih sudah full daring. Gitu. Nah, jadi teman-teman tolong nanti sudah bisa di Bandung sesi minggu depan. Ini saya himbau nanti mungkin PA, dosen PA masing-masing ataupun nanti dosen pengampunya akan menyampaikan gitu ya. Mungkin yang saya sampaikan dulu juga ya. Lalu yang berikutnya adalah saya akan menyampaikan kabar sebelumnya dulu ya. Nanti buat teman-teman supaya jadi kalau nanti saya tidak hadir, teman-teman saya mohon untuk di kontak ya atau diinfokan supaya saya tahu gitu ya. Karena siapa tahu saya lupa juga jadwalnya gitu ya. Rencananya itu mulai minggu depan sampai 2 bulan ke depan lah gitu ya. Saya akan sering keluar kota teman-teman, sering dinas itu ya. Tidak tiap minggu sih ya, tidak tiap minggu. Tapi bisa jadi ada kelas teman-teman yang akan terpotong lah gitu ya. Nanti saya belum tahu nih caranya bagaimana mengupayakannya kalau ternyata kelasnya luring gitu ya. Kemungkinan sih kalau kelasnya luring kan mau luring atau daring kan harus diganti kan gitu ya. Paling tidak 12 kali pertemuan lah dari 14 gitu ya. Nah saya akan coba mengusahakan tapi kalau memang nanti off di hari itu ya kemungkinan nanti ada waktu di mana kelas jadwalnya bergeser. Ya bisa jadi hari Sabtu atau misalnya di hari lain gitu. Sepanjang kita bisa sepakat lah gitu ya. Karena saya tidak mau maksa teman-teman juga kalau jadwalnya bentrok ya tidak mungkin gitu ya. Karena itu pasti jatahnya kelas lain gitu ya. Tapi saya sudah menyampaikan dulu sejak awal karena siapa tahu nanti jadwalnya teman-teman itu pas saya lagi di luar kota gitu ya. Dan kebetulan yang menyulitkan saya itu adalah saya itu memegang kelas ini tuh tidak tim, jadi sendiri gitu ya. Kalau tim itu saya bisa switch dengan dosen kedua. Nah ini tidak, jadi memang saya yang megang sendiri gitu. Dan tidak secara prosedur itu tidak dimungkinkan untuk mengganti dosen di tengah jalan gitu ya. Jadi memang itu tanggung jawab saya. Nanti ya mudah-mudahan lah tidak tiap minggu saya kosong ya, tidak tiap minggu saya kosong. Tapi saya akan usahakan untuk bisa hadir kalau jadwal saya sedang di Bandung ya. Nanti kalau saya lupa, saya mohon dikontak via WA itu boleh supaya saya tahu nanti mengabarinya apakah kita masuk atau kita switch jadwal gitu ya. Mungkin mau nanti ketua kelas boleh menindaklanjut ya kalau ternyata kelas kita bergeser jam atau segala macam ya. Oke, ketua kelas kita siapa ya? Saya lupa lagi nih. Ketua kelas kita atau wakilnya mungkin siapa? Saya Pak. Ya, namanya saya nggak lihat namanya. Ketua kelas kita siapa? Tadi Huda Pak. siapa? Enggak kedengeran teman-teman. Udah Pak. Oh, udah. Oh iya. Nama ketua kelas kita siapa ya? Supaya Huda. tidak. Huda Pak, Huda. Huda. Oke. Oh saya dengarnya udah. Huda, oke udah. Huda ya. Nanti coba Huda yang merespon atau wakilnya ya boleh nanti ya. Kalau misalnya Huda berhalangan. Oke, nah itu mungkin informasi yang saya sampaikan ya teman-teman. Jadi saya akan coba usahakan masuk ya semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Oke, untuk UTS kemarin adakah yang mau direview? Atau misalnya Pak soalnya kira-kira gimana? Apakah terlalu sulit, terlalu mudah mungkin? Susah Pak. Oh terlalu susah. Ini siapa yang merespon nih? Saya nggak lihat namanya nih. Diva Pak, susah menurut Diva susah Pak, susah Diva. banget. Oke Diva, kameranya bisa diaktifkan mungkin? Oh iya Bisa Pak. Oke, susahnya gimana Diva? Ujiannya Ya, Pak, open kan, book kan ya?
Iya di book? open book, jadi nyalin semua yang ada di PPT Bapak, tapi kayak keluarnya tuh yang enggak ini kan Pak, bukan enggak ada gitu, ada, cuman kayak harus lebih detail gitu nyari. Oh, Terus kayak pas ya. undang-undang cipta Mm-mm. kerja gitu Pak, kan ada kan ya Pak yang undang-undang Mm-mm. cipta kerja. Iya, iya, iya. Nah Ya, itu kan udah tahu. lama ya Pak, terus kita tuh kayaknya nggak sempat belajar, terus nggak akan prediksikan ada kasus tersebut, jadi masih Oke, agak bingung, terus lupa-lupa inget gitu Pak. Kalau di oke. Fama yang ada di pikiran Dipa aja ditulis seingat waktu itu gitu Pak. Ya, bagus, bagus. Artinya begini, artinya saya udah menyampaikan sejak awal kan teman-teman, kalau soalnya nanti open pun pasti minimal satu soal kasus, itu sudah pasti. Nanti di UAS juga sama, itu pasti minimal satu soal kasus gitu ya. Tapi biasanya soal kasus yang kita pelajari yang keluar itu tidak jauh-jauh yang kita pelajari di kelas gitu. Nah mungkin teman-teman perlu menyimak juga, oh ini Pak Dino menyinggung kasus ini, catat, menyinggung kasus ini, catat. Nah bisa jadi salah satu dari kasus-kasus tadi itu kemungkinan besar keluar teman-teman. Nah, itu tipsnya ya, tips dan triknya gitu. Lalu biasanya ini yang seingat saya sih, soal-soal yang saya berikan itu tidak keluar dari bahan. Hanya mungkin saya elaborasi dikit lah soalnya supaya tidak terlalu plek tekstual gitu ya. Maksudnya tuh benar-benar bahasa bahan tidak gitu ya. Tapi saya coba menarik sedikit supaya teman-teman tuh bisa mencampurnya dengan analisis sendiri gitu. Gitu ya, karena ya itu lebih bagus ya dalam hal konteks pembelajaran, pengalaman saya mengajar itu lebih bagus. Itu teman-teman. Satu yang saya lihat itu, nggak tahu kalau di kelas ini ya, di kelas lain mungkin ya. Kadang-kadang saya dosen udah ngasih tahu open book, tapi bahannya nggak dibawa. Ah itu. Jadi kalau sudah kemungkinan besar open book, saran saya teman-teman bawalah bahan yang minimal di kelas itu disampaikan. Itu kalau di kelas saya. Pasti beda dengan dosen lain di kelas lain. Metodenya beda, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman tidak boleh menyamakannya. Ya. Mungkin ada dosen yang memang harus bawa buku boleh, atau buka gadget boleh. Tapi kalau saya biasanya cukup catatan, lalu catatan-catatan kelas yang teman-teman tulis. Biasanya itu banyak yang digunakan. Ya. Tapi kalau soal rasanya tidak ada yang terlalu sulit untuk dijawab ya, teman-teman. Artinya teman-teman masih punya bayangan untuk menganalisis ya. Minimal dari bahan yang digunakan kan bisa ya. Atau ada yang punya kendala mungkin boleh, atau ada soal yang kurang dipahami boleh disampaikan biar kita bahas sebentar mungkin. Adakah teman-teman? Ya, Diva bisa menjawab semuanya kira-kira, atau ada satu soal yang agak sulit mungkin? Kalau Diva dijawab semua Pak, tapi nggak tahu benar nggak tahu enggak gitu Pak, kayak gitu. Ya, nanti coba saya koreksi ya teman-teman. Ya Pak. Ya. Oh iya Pak, izin Ya, bertanya. ya, Tadi kan silakan. katanya Bapak 2 bulan ke depan bakalan pergi keluar kota gitu. Nah, kemungkinan kan Pak, ya rencananya kemungkinan offline Pak. Nah itu kelas penggantinya itu di hari Sabtu mau offline atau online gitu Pak? Nah, gini, saya juga lagi nunggu instruksi dari kampus gitu ya. Belum ada kabar belum. Itu yang tadi saya sampaikan, itu juga saya dapat cerita-cerita dari dosen-dosen, kolega-kolega dosen di sinilah gitu. Karena memang di kampus lain itu sudah daring teman-teman. Di kampus lain sudah daring, yang saya tahu itu di UNER Surabaya itu, saya pernah mengajar di sana itu sudah daring di UNER ya, di UNER Surabaya. Lalu juga rasanya di Unpad juga sebagian fakultas sudah daring. Gitu. Artinya kalau kampus-kampus yang besar sudah mulai, biasanya kita tidak jauh beda lah gitu ya. Tidak jauh beda, mungkin akan mulai daring gitu. Nah, biasanya kalau daring saya harus mengganti daring juga. Kecuali dimungkinkan fleksibilitas gitu. Nah, ini yang saya belum tahu, teman-teman. Apakah dimungkinkan atau tidak gitu ya. Ya kalau biasanya gini, ini saya sampaikan juga ya, kalau nanti saya dinas misalnya tidak bisa mengajar di hari Jumat, biasanya mahasiswa itu kalau dia daring sulit mengganti di hari lain. Itu sulit karena dia punya jadwal kuliah yang lain, kecuali kita nyari waktu dikit-dikit lah, mungkin bisa gitu.
Nah, yang paling longgar hari Sabtu. Ini pun kalau mata kuliah lain tidak diganti di hari Sabtu. Gitu ya. Nah, tapi apapun nanti, kalaupun misalnya luring saya nggak bisa, meskipun misalnya nanti di kampus tidak sulit dimungkinkan daring untuk tujuan pembelajaran, supaya teman-teman tidak tertinggal, saya akan coba pakai daring juga nggak apa-apa. Yang penting sih saya bahan disampaikan aja. Gitu. Itu karena saya tidak enak juga kepada teman-teman nanti kalau cuma 5 kali masuk, itu kan artinya cuma 11 atau 12 kali kan, ya itu tanggung jawab dosen juga ya, tanggung jawab saya gitu ya. Tapi ya nanti intinya kalau teman-teman tahu saya nggak masuk, ya kemungkinan tidak di tempat maksudnya. Kemungkinan besar atau ada hal yang lain ya. Nanti kita coba saling berkomunikasi ya teman-teman ya. Di kelas lain juga sama, saya sudah menyampaikan hal itu dan ya kemungkinan kendalanya sama lah gitu ya. Kalau kelasnya nanti semuanya udah mulai daring semua teman-teman. Oke, ada yang lain mungkin yang mau disampaikan teman-teman? Ada yang mau dicurhatkan mungkin, atau yang perlu kita evaluasi boleh supaya kita sambil belajar. Ya, Firly, silakan Firly. Firly ngerjain UTS-nya kayak buru-buru gitu, Pak. Kayak waktunya 90 menitnya kayak gitu. Oke, waktunya kurang ya. Gitu ya Firly ya. Waktunya kurang ya. Iya, Pak. Nah, memang begini sih. Saya tuh kita nggak bisa ngasih jam lewat dari 90 menit. Itu masalahnya. Ini ya Pak, kalau teman-teman mungkin udah ada yang tahu, kalau dikasih lewat dikit 5 menit aja itu petugas nanti keberatan. Gitu kan. Petugas UTS keberatan, apalagi kalau dikasih tambahan sampai 20 menit itu udah pasti ngambek gitu ya, petugasnya. Itu sebenarnya kendalanya di situ gitu ya. Nah, itu aja sih, atau mungkin nanti saya coba soalnya supaya tidak terlalu banyak ya, mungkin lah ya. Tapi kalau di kelas lain, tapi nggak tahu di kelas ini ya, di kelas lain itu cukup sih kalau di kelas lain, soalnya sama. Tidak sama persis, maksudnya jumlahnya sama teman-teman, jumlahnya sama. Saya ngajar juga di kelas hari Selasa atau Rabu ya, sama hukum pembangunan sama. Nah, itu kalau di mereka sih sejauh ini tidak ada keluhan gitu ya. Tapi mungkin nanti kita akan coba gitu ya. Kalau resikonya kalau ujian luring ya begitu teman-teman, karena ada petugasnya. Jadi sulit menambah waktu. Gitu ya. Nah, itu mungkin, tapi nanti coba saya pertimbangkan ya, Firly ya. Terima kasih buat masukannya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, boleh? Ya, Muhammad. Oke, langsung. Saya namanya kepotong. Halo Pak, ya. Ada suaranya. Ada. Tadi itu kan karena dari waktu ya Dengan Pak ya. siapa Tadi sih? Muhammad? dengan Muhammad Rafan Pak. Rafan, oke. Muhammad Rafan. Gimana Rafan? Tadi kan Firly juga kan memasukkan waktu ya. Jadi yang ada di pikiran Rafan mah, jadi kan soalnya tuh kan yang kemarin UTS tuh nomor 1, jadi kan banyak yang AB gitu kan ya Pak ya, bercabang lah. Karena emang dari akademiknya 90 menit, saran Rafan mah gitu ya, sebelumnya mohon maaf, saran Rafan tuh mungkin soalnya tuh bisa lebih menyesuaikan dengan waktunya Pak, waktu yang diberikan oleh akademik. Oh gitu, jangan terlalu banyak lah intinya gitu ya. Iya, karena emang tadi juga kan Firly itu kan terlalu buru-buru katanya ya. Iya betul. Oke. Iya, jadi kalau banyak yang bercabang. Coba saya pertimbangkan ya. Atau misalnya nanti, ya gimana Rafa? Iya, terlalu banyak yang bercabang juga sama. Putus-putus ya suaranya. Oh, putus-putus Pak. Oke, saya sudah nangkep ya. Ya intinya lebih menyesuaikan aja gitu Pak sama waktunya, jadi jadi soalnya tuh. Oke, ya. Mohon maaf kayaknya jaringan saya ya teman-teman ya. Jaringan saya ini agak putus-putus. Oke, ya.
Saya udah nangkep masukannya Rafan. Nanti coba saya pertimbangkan ya di ujian UTS ya, UTS apa? Ujian UAS ya teman-teman ya. Mungkin nanti seperti soal mengenai tugas itu tidak perlu dituliskan lagi, gitu ya. Karena toh teman-teman udah mengerjakan tugas, gitu ya. Nah, mungkin itu lalu ada beberapa soal juga yang mungkin tidak perlu saya berikan lagi ya teman-teman ya, atau misalnya perintilannya yang kecil-kecilnya itu nggak usah terlalu banyak ya. Iya Oke, Pak, baik. sebelumnya terima kasih Pak sudah merespon. Oke, baik, terima kasih buat masukannya Rafan. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain mungkin boleh satu lagi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan data. Oke, sambil jalan saja ya. Nah, pada hari ini teman-teman sebetulnya sebagian besar bahan itu sudah pernah saya berikan di sesi-sesi sebelumnya ya. Hanya mungkin ada yang baru itu di slide nomor 76. Sorry, saya coba. Nah, ini slide nomor 6 sampai ke belakang. Paling ini yang mungkin teman-teman baru membaca. Nanti kita konsentrasi saya sebenarnya lebih banyak di sini gitu ya. Kita akan mulai dari awal sedikit ya teman-teman ya. Nah, kalau di sebelum UTS itu kita belajar dari pengantar dulu. Gitu ya. Jadi pengantar yang dimaksud itu saya harus menyampaikan pembuka lah ya, pembuka mengenai hukum pembangunan gitu ya. Nah, kalau sekarang kita akan mulai masuk pelan-pelan mengenai inti dari hukum pembangunan. Tapi yang saya perlu sampaikan juga, yang disebut dengan inti di sini itu general. Artinya tidak juga sangat detail karena memang waktunya tidak mencukupi. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah mata kuliah ini sebetulnya bukanlah salah satu mata kuliah utama atau mata kuliah kunci bagi teman-teman yang mempelajari ilmu administrasi. Bukan. Jadi teman-teman nanti tetap harus menambah juga dengan mata kuliah yang lain itu yang jauh lebih penting gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah mata kuliah ini itu sebetulnya mata kuliah ilmu hukum teman-teman. Jadi mungkin ya nanti sangat berkaitan dengan studi kebijakan ya. Pasti teman-teman akan ketemu ilmu kebijakan itu terutama kebijakan pembangunan. Tapi bedanya adalah kalau di dalam kebijakan itu nanti teman-teman mempelajari sisi politiknya ya atau misalnya sisi administrasi, ekonominya. Kalau di dalam studi hukum itu memang sisi yuridis gitu. Artinya ada pendekatan yang berbeda tapi saling melengkapi ya. Nah, makanya memang saya tidak memberikan intinya tapi ada gambaran besar nanti yang akan kita pelajari sampai pertemuan ke-17. Pertemuan ke-14 teman-teman ya. Nah, hukum pembangunan sederhananya adalah dua kunci saja, hukum dan pembangunan. Nah, hukum pembangunan itu sederhananya adalah hukum tentang pembangunan. Jadi hukum yang mengatur mengenai pembangunan. Nah, itu. Apa saja yang diatur oleh hukum tadi? Nah, ini. Di dalam hukum-hukum pembangunan itu kita selalu mengatur 4 hal. Bagaimana memfasilitasi, how to facilitate, bagaimana menegakkan hukum, ya, law enforcement, bagaimana mewujudkan cita-cita pembangunan yang sifatnya ideologis, ideologi pembangunan. Itu kalau kita belajar di sesi terakhir itu politik pembangunan, itu fungsi ideologis. Lalu bagaimana merefleksikan hasil pembangunan bagi masyarakat. Artinya menciptakan nilai. Itu. Jadi fungsi hukum pembangunan itu 4 itu. Nah, to facilitate, law enforcement, ideological, ya, fungsi ideologis, lalu menciptakan nilai. Mengapa menciptakan nilai? Karena kalau pembangunan itu malah membawa kepada mudarat, artinya itu tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau umat. Jadi memang harus membawa manfaat. Perbedaannya adalah bisa jadi di masyarakat ini dianggap tidak membawa manfaat, di tempat lain membawa manfaat. Nah, kita perlu melihat sisi politiknya. Bagaimana menyeimbangkan kepentingan orang tertentu dengan kepentingan masyarakat lain, gitu ya. Nah, itu perlu sekali.
Jadi fungsi hukum pembangunan itu adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana membangun negara, how to develop the state, the nation gitu ya. Jadi hukum tentang pembangunan. Nah, lalu apa yang menjadi paradigma? Nah, kita akan belajar sedikit ya. Dalam suatu hukum pembangunan, teman-teman, itu ternyata ada cara pandang yang mempengaruhi. Nah, cara pandang ini itu biasanya ditentukan oleh sifat politik rezim. Apa sih artinya rezim, Pak? Nanti teman-teman boleh searching di Google arti rezim gitu ya, arti rezim. Rezim politik, coba nanti di searching ya. Jadi paradigma hukum pembangunan itu sangat ditentukan oleh sistem politik rezimnya. Sebagai contoh, teman-teman. Pada zaman Orde Baru, teman-teman belum lahir, mungkin mayoritas lahir di tahun 2004 ya, mungkinnya 2003, 2004 ya. Mungkin teman-teman generasi itu gitu ya. Generasi itu. Sekarang usianya masih 19, 18, 19 tahun gitu ya. Pada zaman Orde Baru, rezim politiknya atau paradigma hukum pembangunannya itu cuma dua. Ya. Pembangunan ekonomi secara besar-besaran, kedua stabilitas politik. Jadi dua itu yang paling utama. Makanya zaman Orde Baru itu dimulailah pembangunan bandara, jalan tol, pembangunan pusat-pusat hiburan gitu ya, perbankan, industri segala macam. Tapi mereka rezim Orde Baru itu menyatakan kalau pembangunan itu ingin berjalan, maka ditopang oleh politik yang sifatnya stabil. Nah, stabilitas politik itu menjadi salah satu kunci. Gitu. Lalu bagaimana caranya untuk membuat sistem politik menjadi stabil? Nah, sedikit menggunakan pendekatan yang sifatnya koersif. Ya, nanti teman-teman boleh cari literaturnya. Paradigma politik zaman Orde Baru, masa Orde Baru. Jadi di zaman Orde Baru, kepala daerah itu, salah satu contohnya, kepala daerah itu banyak diisi oleh golongan militer, TNI, dan polisi. Ya, banyak sekali. Bisa purnawirawan atau TNI aktif. Mereka duduk sebagai kepala daerah. Gubernur, bupati, wali kota, segala macam. Itu fungsinya untuk menjaga stabilitas politik pembangunan. Ya, jadi yang kedua, konflik pembangunan dengan masyarakat itu ditekan. Jadi jangan sampai menyulitkan pembangunan massal. Itulah dulu banyak terjadi pemindahan tanah adat menjadi tanah negara. Itu ya. Lalu pembangunan perkebunan secara besar-besaran gitu ya. Jadi tanah-tanah yang tidak bertuan itu diambil negara lalu dijadikan perkebunan secara besar-besaran gitu ya. Yang ketiga itu digunakanlah politik transmigrasi ke zaman Orde Baru. Jadi mereka yang ingin membangun lahan itu disebar ke seluruh Indonesia. Ya. Nah, kalau ada yang tinggal di Lampung nggak di sini? Ada yang dari Lampung nggak? Tidak ada mungkin ya. Nah, kalau teman-teman nanti main ke Lampung, teman-teman, di situ banyak sekali daerah transmigran di Lampung. Tuh, karena memang dulu disebar gitu ya. Terutama daerah Sumatera dan Kalimantan. Nah, itu politik pembangunannya. Jadi cirinya beda gitu ya. Nah, lalu bergeser teman-teman, begitu Orde Baru runtuh di tahun 98 ya. Lalu kita masuk masa transisi itu 5 tahun, 98 sampai tahun 2002 2003, teman-teman. Itu mulai dibenahilah semua. Itu ya, artinya demokrasi itu menjadi tuan. Kalau dulu itu pemerintah sangat kuat, eksekutif, dibalik. Sekarang rakyat menjadi superior. Tapi ada biayanya. Cost-nya tinggi. Apa? Konfliknya menjadi tinggi. Dulunya stabil, setelah itu konflik sosialnya tinggi. Ya. Tapi itu sesuatu yang kok logis. Artinya karena kita mulai mengutamakan demokrasi di segala bidang. Gitu ya. Sosial, politik, budaya, semuanya. Gitu ya. Jadi orang yang dulunya terbiasa menerima perintah, akhirnya sekarang itu menjadi pengambil kebijakan. Ya. Nah, paradigma hukumnya berbeda, teman-teman.
Di zaman Orde Baru, zaman Orde Reformasi itu mulailah dibuka yang namanya demokratisasi pembangunan di segala bidang. Swasta itu diundang masuk besar-besaran, swasta luar negeri, swasta dalam negeri. Gitu ya. Lalu pelan-pelan bergeser bahwa kebijakan pembangunan itu menjadi sangat pro investasi. Ya, pro investasi dengan berbagai fleksibilitas hukum dan fleksibilitas birokrasi. Itu. Tapi Indonesia dulu punya PR besar, gitu ya. Salah satu PR besarnya adalah ternyata birokrasi Indonesia, administrasi negara, nah ya teman-teman, orang-orang administrasi negara nantinya kalau udah lulus kan jadi sarjana administrasi negara, ini tugasnya teman-teman ya, tugasnya teman-teman. Itu punya PR besar bagaimana mereform administrasi publik yang sudah ketinggalan zaman. Kata siapa Pak? Kata IMF. Tadi kita tuh di bawah supervisinya IMF. Siapa IMF? Badan Penyandang Dana untuk negara-negara yang sedang kolaps, gitu ya. International Monetary Fund, jadi pemberi dana internasional, gitu ya. Lalu yang kedua Bank Dunia, World Bank. Nah, mereka menyatakan harus ada reformasi hukum pembangunan di Indonesia. Lalu dibentuklah berbagai hukum-hukum, undang-undang, dalam hal ini undang-undang teman-teman, yang dulunya tidak ada, dibuat atas pesanannya IMF. Ya. Salah satunya adalah undang-undang tentang keuangan negara. Teman-teman bisa mencatat Undang-Undang 17 tahun 2003. Ini undang-undang yang unik. Mengapa unik, Pak? Karena undang-undang ini adalah salah satu undang-undang yang tidak pernah ditandatangani oleh seorang presiden, tapi berlaku. Nah, lalu teman-teman bertanya, loh kok bisa berlaku, Pak? Nah, ini tugasnya. Teman-teman silakan cari jawabannya di Google. Mengapa Undang-Undang 17 2003 itu tidak pernah ditandatangani oleh Bu Megawati waktu jadi presiden, tapi bisa berlaku? Ini salah satu politik pembangunan. Ya. Salah satu politik hukum pembangunan, teman-teman. Ya. Kalau seorang presiden itu cenderung lepas tangan, dia bisa saja menyatakan saya tidak pernah menandatangani undang-undang itu, ya silakan saja berlaku. Itu hampir terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang 2 tahun 2020. Pak Jokowi itu hampir, katanya ya, kata media hampir tidak mau menandatangani itu, tapi bahkan berlaku. Mengapa? Nah, teman-teman silakan cari jawabannya. Gitu ya. Tapi toh akhirnya dia menandatangani. Nah, itu setelah Orde Reformasi masuk, gitu ya. Nah, Orde Reformasi itu berbeda, teman-teman. Jadi begitu Presiden Soeharto itu mundur, ya, digantikan 2 tahun lebih dikit oleh almarhum Prof. B.J. Habibie. Nah, Prof. B.J. Habibie ini punya pandangan yang berbeda. Dia seorang teknokrat, pencipta pesawat terbang di Indonesia. Teorinya dipakai di seluruh dunia, tapi dia bukanlah seorang birokrat murni. Dia seorang teknokrat, insinyur. Dia punya pandangan yang lebih fleksibel, demokratis. Ya. Nah, di zaman beliau lah banyak rencana pembangunan itu hanya diubah, teman-teman. Yang dulunya itu berbasis kepada pembangunan Jawa sentris, banyak di Pulau Jawa, mulai disebar ke beberapa Indonesia. Tapi sayangnya beliau tidak menjadi presiden lagi, digantikan oleh Presiden Gus Dur, almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Tidak lama, cuma 2,5 tahun, kurang dikit. Akhirnya lengser, sisanya itu digantikan oleh Presiden Megawati. Ya, salah satu-satunya presiden pertama di Indonesia. Ya. Tidak lama, hanya sampai 2005, kalau tidak salah ya. Nah, 2004 atau 2005, 2004 kalau tidak salah ya, 2004. Nah, setelah itu siapa yang melanjutkan, Pak? Presiden SBY. Ya, Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode. Nah, di zaman Pak SBY lah banyak sekali perubahan yang cukup radikal, teman-teman. Salah satunya prestasi beliau yang sangat menonjol adalah dia berhasil mereformasi pemerintah. Salah satunya. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang menikmati birokrasi yang sudah mulai bagus, itu dulu itu adalah hasil kerja keras beliau dan menteri-menterinya. Salah satunya Bu Sri Mulyani. Berhasil mereform Kementerian Keuangan. Ya. Dan di zaman Pak SBY itu KPK itu menjadi kuat. Ya, KPK itu menjadi kuat. Itu memang patut diakui. Ya.
Yang beliau tuh KPK tuh sangat dominan, teman-teman. Bahkan cenderung terlalu dominan kalau dalam pandangan saya. Gitu. Nah, 10 tahun itu berhasil mereform pemerintah dan berhasil membuat industri maju. Ya. Nah, tapi Pak SBY itu termasuk presiden yang sangat hati-hati. Ya, dia sangat hati-hati, teman-teman. Bahkan kalau dalam pandangan saya sebagai orang akademisi hukum administrasi negara, kami memandang Pak SBY itu terikat politik, gitu ya. Jadi sangat terikat oleh politik. Tapi itu tidak bisa dilepaskan, teman-teman. Konsekuensi logis dari apa, Pak? Konsekuensi logis dari sistem pemerintahan yang kita anut. Karena kita menggunakan sistem partai banyak, teman-teman. Partai banyak, yang disuapin itu banyak. Itu kira-kiranya ya. Contohnya begitu. Jadi kalau partainya banyak, itu yang disuapin banyak di DPR. Ya namanya yang harus disuap banyak, yang nuntutnya banyak kan gitu ya. Sementara seorang presiden itu cuma satu. Dia harus meramu semua kepentingan supaya negara jalan. Tapi nggak mudah. Apakah itu terjadi juga di zaman Jokowi? Iya, terlihat sekali, teman-teman bisa lihat. Ya. Dalam beberapa hal Pak Jokowi itu terikat politik. Meskipun mencoba untuk menerobos sulit. Gitu ya. Karena dia berhadapan dengan partai politik. Gitu ya. Itu Pak SBY. Nah, peninggalan Pak SBY itu dilanjutkan oleh presiden sekarang, Pak Jokowi, memasuki periode kedua. Teman-teman bisa melihat ya, teman-teman yang sudah lahir di zamannya Pak SBY, nah, pasti teman-teman merasa bahwa zaman Pak SBY itu banyak perubahan, ya. Atau minimal ada hal yang maju lah, pasti ada yang maju. Tapi Pak SBY dan Pak Jokowi itu ternyata dua pribadi kepemimpinan yang berbeda. Kalau Pak SBY itu cenderung lebih sedikit birokrat, beliau itu pengalaman militer itu sangat banyak, jadi gayanya itu yang betul-betul gaya-gaya pemimpin yang soft militeristik ya, soft saya bilang lunak ya, karena beliau purnawirawan sebetulnya. Pak Jokowi itu betul-betul sipil, dia benar-benar pro investasi, teman-teman. Ya, sangat pro investasi. Beliau itu mau bilang iya atau tidak, kita udah tahu beliau itu pasti pro investasi. Ya, mau dibilang ini demi kemaslahatan umat, iya betul, tapi biasanya itu pasti untuk mendukung pro investasi. Itu dalam pemahaman saya sebagai akademisi ya. Banyak sekali contohnya. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu mau dibilang enggak atau tidak, pro investasi. Mau Menteri Perdagangannya bilang itu tidak pro investasi itu. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ya, pro investasi. Ya. Artinya apa? Lebih mengutamakan pembangunan ekonomi, teman-teman. Pengennya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi mungkin sedikit lupa kalau beliau itu adalah pejabat politik juga yang harus menyeimbangkan kepentingan politik karena dia didukung oleh partai politik. Ya, itu yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi serba salah juga gitu ya. Tapi untungnya dia tetap on the track pada visinya gitu ya. Meskipun pro dan kontra ya, pro dan kontra. Nah, dari situ apa bisa kita simpulkan bahwa setiap rezim itu punya pandangan pembangunannya sendiri, teman-teman. Yang bisa jadi 2024 nanti itu berbeda dengan yang sekarang. Tergantung rezim presidennya, visi misinya pasti berbeda. Nah, visi misi pembangunan seorang kepala negara, kepala daerah, kepala institusi itu mempengaruhi paradigma hukum pembangunannya. Apa yang mau dia cari, apa yang mau dia bangun, bagaimana meregulasi, bagaimana mengatur, bagaimana memimpin, itu dipengaruhi oleh visinya. Itu sangat kemungkinan besar seperti itu. Ya. Nah, makanya memang kita penting melihat siapa calon-calon kepala daerah, kepala negara itu, ya itulah. Karena konsekuensinya ke pembangunan, teman-teman, dan bagaimana hukum itu berjalan. Ya. Nah, saya akan mulai sedikit teori ya, teman-teman. Ini kalau kita bicara pembangunan ya. Nah, fungsi hukum dalam pembangunan itu adalah sebagai pendorong perubahan sosial. Ini law as a tool of social engineering. Jadi bagaimana mengengineer kehidupan sosial itu sesuai dengan yang dimaksudkan, kan gitu ya. Indonesia ingin menjadi negara yang swadaya beras, katanya begitu. Betul tidak Pak? Yang teman-teman nanti bisa menganalisis. Benar nggak kita udah swadaya beras? Ternyata kemarin baru beli beras dari Vietnam. Itu
Itu kan beli durian dari Thailand, beli jeruk dari Malaysia mungkin ya, itu ya. Artinya ada hal yang mungkin juga perlu diperbaiki lah gitu ya. Lalu apakah betul infrastruktur yang dibangun itu memang langsung mendapatkan imbal hasil profit? Belum tentu gitu ya. Teman-teman bisa melihat Bandara Kertajati di Majalengka. Tapi kalau teman-teman tertarik meneliti apakah lebih besar kos pemeliharaan atau dibanding pemasukannya. Karena itu bandara standar internasional. Kalau tidak dipelihara ya rusaklah semuanya. Dan pemeliharaannya itu harus standar internasional. Gitu ya. Artinya ada hal-hal yang perlu dievaluasi gitu ya. Tapi intinya adalah hukum itu menjadi instrumen fasilitatif ya, yang mendorong perubahan sosial masyarakatnya dan pemerintah. Gitu. Nah, kita akan masuk sedikit teman-teman. Nah, di Indonesia tuh tipikal hukum ini disebut hukum pembangunan, diterjemahkan. Di Amerika itu disebut development law, ya, developmental law, hukum untuk membangun. Dalam studi-studi ilmu hukum, teman-teman, itu memang tidak ditemukan satu disiplin ilmu yang tunggal sifatnya. Jadi tunggal itu misalnya begini, tidak disebut bahwa hukum pembangunan itu seperti hukum pidana perdata yang sifatnya tunggal ya, tunggal, monodisiplin tidak. Tapi dia bersifat multidisiplin. Nah, jadi banyak sekali aspek-aspek yang di luar yuridis yang dia itu sangat berkaitan, terutama berkaitan dengan politik, lingkungan, dan ekonomi. Hukum pembangunan itu biasanya senternya di situ aja, politik, lingkungan hidup, ekonomi. Biasanya itu aja. Nah, makanya disebut sebagai sistem hukum yang bersifat multidisiplin ya, atau multidimensi. Nah, kita lihat perkembangannya. Zaman Orde Baru, teman-teman tadi sudah saya sebutkan, pembangunan Orde Baru dari tahun 70 sampai tahun 90-an itu sangat didominasi oleh pikirannya seorang Profesor Mokhtar Kusumatmadja. Jadi Pak Mokhtar Kusumatmadja ini seorang guru besar hukum di Unpad, Pajajaran. Beliau baru pulang dari Amerika tahun 70-an, ambil S2 di sana, di Amerika. Sebetulnya spesialisasi beliau itu bukan hukum pembangunan, tapi hukum internasional. Bidang yang menariknya di sini, bidang studi hukum kelautan, itu promotan. Nah, hukum kelautan dulu nggak populer di Indonesia, sekarang populer sekali. Itulah mengapa kita bisa tahu ukuran garis pantai itu berapa, yaitu hukum internasional bidang kelautan. Ya. Nah, gagasan beliau itu menyatakan begini, pembangunan di Indonesia itu harus dimulai secara integratif. Artinya laut dan daratan itu harus digabung. Tidak bisa dipisah. Karena Indonesia itu terdiri dari laut dan daratan. Beda seperti Eropa. Eropa kontinental, makanya disebut dengan Eropa kontinental. Kontinental itu daratan, teman-teman. Yang di kanan kirinya itu nggak ada laut, paling sungai. Seperti misalnya mungkin Belanda, Jerman ya. Jadi nggak ada laut kanan kiri, nggak ada, cuma paling sungai gitu, danau-danau kecil gitu. Itu disebut kontinen, daerah daratan. Nah, Indonesia nggak, kanan kiri semua itu dikelilingi laut, makanya disebut dengan negara kepulauan. Di sebagian pulau itu nemplok-nemplok itu daratan. Ya. Nah, beliau menyatakan pembangunan itu harus integratif antara daratan sama lautan. Nah, dia memperkenalkan salah satu model pembangunan, hukum pembangunan generasi pertama yang disebut dengan social engineering. Nah, ini generasi pertamanya Profesor Mokhtar, bertahan sampai 3 dekade, teman-teman, dari tahun 70 sampai tahun 90-an, bahwa hukum itu merupakan instrumen rekayasa sosial. Jadi hukum itu punya fungsi menonjol yang disebut dengan fungsi instrumentasi sebagai alat, sebagai media mendorong pembangunan. Nah, beliau menyatakan kalau kita ingin membuat regulasi pembangunan, tuangkanlah ke dalam undang-undang. Itu menurut gagasan beliau. Siapa yang membuat undang-undang? DPR dan Presiden. Nah, tapi menurut beliau,
hukum di dalam undang-undang itu bisa didelegasikan kepada eksekutif, yaitu kepala presiden dan kepala daerah. Makanya banyak sekali peraturan-peraturan pembangunan itu yang dibuat oleh presiden, teman-teman. Itu di zaman Orde Baru. Jadi presiden zaman Orde Baru itu menikmati kekuasaan yang sifatnya signifikan. Karena dia bisa bikin peraturan dengan cepat sesuai dengan kepentingan politiknya yang ada di benaknya. Gitu ya. Makanya zaman Orde Baru, apa yang disebut dengan isi hukum pembangunan, ya isinya kepala pemerintah, yaitu Presiden Soeharto zaman dulu. Beliau pengen bikin jalan tol. Ya, beliau pengen bikin industri hiburan, dibuatlah. Ya, beliau pengen bikin sistem perbankan, dibuatlah banyak bank di zaman beliau. Ya. Karena zaman beliau itu dulu, di zaman beliau lah itu muncul banyak industri bioskop. Saya nggak tahu teman-teman masih ada yang nonton bioskop nggak, Midnight, nggak pernah lagi ya. Atau mungkin banyak bioskop yang tutup. Nah, zaman dulu itu bioskop tuh industri hiburan yang paling populer itu zamannya Orde Baru. Banyak dibangun tuh tahun 80-an, teman-teman. Makanya industri film tuh populer tuh di zaman itu sampai sekarang gitu ya. Nah, itu di zaman beliau. Jadi hukum itu sebagai instrumen. Ya. Fungsinya apa, Pak? Ketertiban hukum dan kepastian hukum. Jadi bagaimana menjamin pembangunan itu pasti terjadi. Itu disebut dengan instrumentasi hukum. Ya. Nah, lalu menurut beliau, meskipun hukum itu untuk kepastian hukum, tapi tetap harus digali dari kepentingan sosiologisnya masyarakat. Nah, beliau menyadari bahwa Indonesia itu beda dengan negara-negara di luar negeri yang lebih homogen. Indonesia itu ternyata sangat plural, ya, heterogen. Jadi kepentingannya memang bervariasi. Nah, lalu beliau menyatakan meskipun hukum pembangunan itu untuk instrumen kepastian hukum, tapi tetap mengutamakan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, di zaman beliaulah muncul undang-undang tentang agraria. Undang-undang tahun nomor 5 tahun 60 itu sudah dibuat di reformasi tahun 80-an. Undang-undang tentang agraria. Bagaimana mengatur tanah untuk penduduk dan pengusaha dan negara. Itu zaman beliau. Ya. Nah, di zaman beliaulah digagas mengenai Repelita, rencana pembangunan 5 tahunan. Itu di zaman beliau, teman-teman. Nah, itu jadi praktik hukum pembangunan Indonesia seperti itu. Nah, ternyata, saya langsung saja ya, teman-teman. Paradigma itu tidak disetujui oleh salah seorang profesor juga. Nah, ini jadi profesor lawan profesor nih, sama-sama orang-orang hukum ya. Namanya kami memanggilnya Prof. Cip ya, namanya Pak Sacipto ya, Profesor Sacipto Raharjo ya. Kalau Prof. Muhtar itu dari Unpad, Prof. Cip ini dari UNER Erlangga Surabaya. Nah, beliau menyatakan tidak setuju dengan teorinya Prof. Muhtar. Loh, kok bisa, Pak? Karena Prof. Sacipto juga lulusan Amerika. Jadi dulu banyak lulusan Amerika, teman-teman. Tapi beda sekolah. Beda sekolah gimana? Kalau Prof. Muhtar itu belajar hukum, memang benar-benar hukum laut, dalam arti yuridis. Prof. Sacipto itu belajar hukum dari sisi sosiologis. Dia melihat ada kelemahan besar dari pendekatan Pak Muhtar itu, karena di sana di Amerika juga tempat asalnya ilmu itu juga mengalami masalah. Apa salah satunya, Pak? Salah satunya hukum itu menjadi tidak humanis, terkesan itu keras, koersif. Jadi tidak punya nilai empatis. Karena instrumen, dia melihat masyarakat itu sebagai objek pembangunan. Ya. Kayak misalnya teman-teman tuh minta apa-apa sama orang tuanya nggak dengerin itu nggak penting, yang penting ini ya. Itu kan pasti nggak mau kan ya. Nah, itu kan pasti teman-teman marah kan. Yang menjadi keinginannya itu seperti tidak didengarkan gitu ya. Nah, itu masalahnya di tahun 80-an, teman-teman. Karena banyak konflik yang muncul, dan betul-betul konfliknya sangat tinggi. Salah satunya itu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, teman-teman. Ya. Itulah yang menjadi masalah tahun 98 ya. Mengapa Indonesia porak-poranda itu salah satunya bukan karena krisis moneter, tapi karena krisis perlindungan HAM. Itu kan Orde Baru itu memang sangat koersif.
Saya bilang cukup positif lah. Saya hidup di zaman Orde Baru sampai SMA. Ya. Untungnya saya masuk kuliah zaman reformasi. Dan tapi teman-teman juga beruntung, kuliah di zamannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mengalami sendiri kondisi sosial politik kan ya. Bagaimana mahasiswa itu bergerak turun ke jalan, itu juga seperti itu teman-teman. Prof. Cip menyatakan perlu dielaborasi. Dia menyatakan bahwa pendekatan Mokhtar itu perlu sedikit diperlunak teman-teman. Ya. Caranya bagaimana Pak? Caranya dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan pembangunan. Nah ini yang kurang di dalam Orde Baru. Jadi tidak terlalu partisipatif. Prof. Cip menyatakan undanglah masyarakat supaya bisa partisipatif. Nah, lalu dia memperkenalkan jargon, ya, pandangan hukum yang dia sebut sebagai hukum itu bukan hanya instrumen, tapi hukum itu juga sebagai proses sosial. Nah, jadi dia menyatakan jangan bicara output saja, tapi prosesnya itu bagaimana. Masyarakat itu perlu tahu bahwa dia tuh memang betul-betul butuh itu. Nah, itu menurut Prof. Sachipto Harjo. Jadi hukum itu untuk manusianya, bukan sebaliknya teman-teman. Bahwa manusia itu untuk hukumnya. Kalau hukum itu sudah nggak sesuai ya ubah aja. Bukan manusianya harus memaksakan diri gitu ya, karena hukumnya itu udah nggak up to date misalnya gitu. Atau udah nggak sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Sementara di negara lain udah berubah. Jadi kalau mau diubah ya sudah ubah hukumnya. Karena toh hukum yang dibuat oleh manusia kan tidak sakral kan gitu ya. Gitu kan? Jadi tidak sakral seperti kitab suci kan gitu ya teman-teman. Tapi yang perlu kita lihat apakah itu membawa manfaat atau membawa kepada mudarat. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau perubahan hukum itu malah membawa kepada mudarat lebih banyak ya jangan diubah. Mungkin kita bisa mengkombinasi dengan pendekatan yang lain gitu ya. Artinya semua itu semata-mata untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, Prof. Sachipto Harjo melihat hukum itu bukan hanya dalam konteks kepastian. Tidak, teman-teman. Tapi melihat hukum pembangunan itu dalam konteks kemanfaatan dan keadilan. Jadi kalau hukum itu tidak adil, jangan dipakai. Nah, itu kira-kira ya. Itu yang ditentang oleh Prof. Sachipto Harjo. Dan apakah itu berhasil, Pak? Sangat berhasil. Sekarang kita sudah menikmati buahnya, bahwa pemerintah tidak lagi bisa macam-macam bikin undang-undang. Buktinya ya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan udah dibatalin sama MK. Tapi MK masih ngasih waktu 2 tahun tabungan, sisa tabungan gitu ya. 2024 harus berubah. Kalau nggak berubah, inkonstitusional, nggak boleh dipakai sama sekali. Gitu ya. Tapi untungnya Pak Jokowi udah nggak menjabat gitu. Pak Jokowi ini kalau bicara politik ya teman-teman. Lalu siapa presidennya Pak? Ini banyak faktor kan. Nah, kita tunggu dulu. Ada yang mau menikah misalnya kan. Ada kakaknya Pak Jokowi mau nikah. Adik kakaknya tuh adiknya kan mau nikah. Tuh ya. Lalu mulai muncul tokoh-tokoh baru kan gitu ya. Artinya itu tadi saya bilang. Visi misi kepala negara menentukan rezim pembangunannya ya. Nah, pendekatan generasi kedua oleh Prof. Sachipto, saya langsung saja ke sini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca lah ya, atau menggunakan bahan lain bisa ditambah ya. Ada yang sama, ada yang beda dengan kedua pendekatan sebelumnya ya. Nah, yang samanya adalah mereka menggunakan undang-undang sebagai instrumen, itu satu. Instrumen pembangunan. Ya. Kedua, ada dasar logis lah untuk pembangunan. Ya. Perbedaannya apa? Itu tadi, perbedaan pertama, kalau Prof. Mokhtar itu kepastian pembangunan, hukum, kalau Sachipto Harjo keadilan dan kemanfaatan. Kalau Pak Mokhtar itu melihat kepada output untuk mengubah masyarakat, kalau yang Prof. Sachipto itu prosesnya mengubah masyarakat. Jadi kalau lalu yang ketiga itu lebih bersifat rule based, itu artinya itu pendekatannya normatif ya. Kalau Prof. Sachipto Harjo pendekatannya sosiologis, berbeda-beda ya. Makanya Prof. Sachipto Harjo menyatakan pendekatan Pak Mokhtar itu sedikit ya, dark engineering. Dia sebut dark engineering. Nah makanya dulu Prof. Sachipto Harjo sempat dibenci oleh zaman Orde Baru. Cukup tidak disukai oleh Presiden Soeharto.
Ini kalau saya cerita dari dapur-dapurnya orang-orang hukum ya. Kebetulan saya itu mahasiswanya teman. Sampai segitunya. Ya. Nah, Prof. Sacito dan kedua pakar ini udah meninggal ya. Duluan Prof. Sacito Rajo meninggal, baru Pak Mokhtar. Pak Mokhtar itu tahun 2020 kalau tidak salah. Dan cukup tua. Prof. Mokhtar itu sangat cukup cukup lama juga. Nah, pendekatan jalan tengah dikemukakan oleh seorang profesor lagi. Namanya Prof. Romli Atmasasmita. Kalau dari namanya teman-teman udah tahu kalau namanya Atmasasmita itu pasti orang Jawa Barat. Beliau ini pakar hukum dari Unpad, Pajajaran juga. Tapi uniknya, beliau ini bukan pakar hukum administrasi, hukum pidana justru. Dia membuat satu gagasan atau buku yang dia sebut sebagai hukum itu bukan hanya mengurusi norma, tapi hukum juga membawa kepada nilai. Ya, itu yang saya tadi sebutkan fungsi reflektif. Jadi hukum itu untuk membawa pembangunan itu membawa nilai bagi masyarakatnya. Jadi tidak semata-mata bicara kepastian hukum, kemanfaatan, ekonomi, kekayaan, kesejahteraan, tapi apakah itu membawa keperbaikan kepada masyarakatnya. Dia menyatakan itu sebagai sistem nilai. Jadi bukan hanya mengubah perilaku, seperti teman-teman sekolah, kuliah di sini bukan hanya mengubah perilaku, bukan hanya mengubah logik, tapi juga mengubah hati nurani. Jadi membawa kita tuh menjadi masyarakat yang berbeda gitu ya. Beda waktu dari SMA masuk keluar tuh harus sudah beda karena ya statusnya udah beda, mahasiswa kan gitu ya. Kalau nanti teman-teman udah lulus kan bukan lagi menjadi bukan saja hanya seorang Wulan gitu ya. Bukan hanya seorang Wulan tapi Wulan SAP misalnya gitu ya. Administrasi publik. Artinya ada tanggung jawab akademis. Ada nilai yang sudah diusung itu. Nah, hukum itu dalam pengertian Pak Romli itu ya undang-undang itu harus memberikan nilai bagi masyarakat. Nah, itulah yang menjadi problema kalau kita melihat undang-undang Cipta Kerja. Orang lalu bertanya, nilai apa sih yang ingin digagas undang-undang Cipta Kerja? Itu kan pro dan kontra. Nah, kalau Pak Jokowi bilang ya pro investasi. Udah itu pro investasi. Lalu Pak, bagaimana dengan pro orang yang tidak pro investasi, pro kepada orang miskin, pro poor, pro disabilities? Bagaimana mereka yang tidak mampu untuk membiayai hidupnya? Kan itu harus dipikirkan gitu ya. Lalu kalau nanti investor masuk besar-besaran, tanah masyarakat itu mau digimanain, tanah adatnya? Kan itu nilai ya teman-teman, nilai. Nilai kita tuh mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana kita ini? Judul-judul lagu kan gitu. Itu bicara nilai. Nah, Prof. Romli mengingatkan kembali. Nah, ini uniknya. Dia mengingatkan kembali bahwa ideologi pembangunan kita itu satu, bukanlah politik di zaman Orde Baru. Kedua, bukanlah internasional di zamannya Pak SBY dan zamannya Pak Jokowi. International development, international relation, negara berkembang, maju, harus ikut. Tidak hanya itu, tapi ideologi Pancasila. Kalau pembangunan itu tidak membawa kita lebih kepada ketuhanan yang Maha Esa, saya nggak tahu, teman-teman setuju nggak? Indonesia banyak industri hiburan, film segala macam, tapi bau-bau LGBT. Ini pro dan kontra ya, salah satu podcast yang lagi diserang habis-habisan. Nggak usah disebut lah ya, nanti bisa jadi masalah. Yang salah satu podcast itu. Artinya apakah itu membawa kepada kemaslahatan? Kedua, membawa kemanusiaan yang dalam beradab atau tidak? Membawa persatuan atau malah perpecahan? Membawa demokratisasi atau tidak? Membawa keadilan sosial kah atau tidak? Jangan semata-mata berbicara tentang liberalisme, gitu ya. Artinya kebebasan individu, kebebasan sosial juga perlu diperhatikan. Nah, itu pendekatan yang ketiga yang disebut oleh Prof. Romli, disebut pendekatan yang sifatnya integral atau menyatukan, atau disebut dengan pendekatan integratif.
Jadi hukum pembangunan tidak boleh lepas dari jiwanya bangsa Indonesia. Jadi jangan hanya melihat kepada Korea Selatan, ke Amerika, ke negara Eropa, ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang. Kalau kita contoh habis-habisan, ternyata nggak cocok. Sementara kita sudah punya nilai yaitu Pancasila. Kenapa nggak Pancasila kita ekspor? Kita interpretasikan lebih modern, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Prof. Mondi. Nah itu intinya ini teman-teman, ini slide yang terakhir bahwa ideologi pembangunan itu menjadi kunci penting. Jadi jangan sampai kita itu membangun tanpa arah atau terkesan meniru kesuksesan negara lain. Perlu, tapi kita harus tahu yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia itu apa. Karena kita ini bangsa yang memang beda dengan bangsa lain. Bukan maksudnya eksklusif teman-teman ya. Artinya bangsa lain juga beda teman-teman, beda dengan kita. Mungkin mereka lebih bagus malah gitu ya. Tapi bisa jadi kita lebih bagus. Tapi artinya nilai-nilainya beda. Yang namanya aja udah beda kan gitu ya. Indonesia, Malaysia, Singapura udah beda. Sejarahnya juga udah beda. Oh iya, isi-isinya aja udah beda. Bahasa kita aja udah beda. Cara berpikir kita saja udah beda. Jadi bisa saja ada cara menikmati pembangunan itu mencapainya beda-beda. Tidak se-liberal di Amerika atau tidak sekolektif di Korea Utara atau tidak sekomunisme di Korea Utara atau tidak terlalu sosialis kental seperti Cina atau tidak juga seperti sosialis individualistik seperti di Inggris, tidak ya. Tapi pendekatan pembangunan kita itu beda gitu. Misalnya ada yang menyebut dengan ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan gitu ya, atau ekonomi keadilan sosial. Nah, tuh. Terlepas dari apapun istilahnya, yang menjadi tumpuan yaitu ideologi pembangunan Pancasila. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya berikan untuk pengantar hukum pembangunan. Di sesi depan saya akan mulai sedikit memberikan bahan-bahannya ya, yang berkaitan dengan pembangunan hukum di Indonesia. Oke, silakan kita bisa buka diskusi. Mungkin waktunya sampai jam 3, ada di jam saya 12-15 menit teman-teman. Boleh kita gunakan sebelum nanti kita istirahat dan ada jadwal sholat bagi yang ingin istirahat dan soma di jam 3. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan ya teman-teman ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Tidak ada? Oke. Ataukah ada Putri mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Wulan atau Elsa di layar saya kelihatan aja. Agung, Maulina. Adakah yang mau bertanya? Mungkin boleh, silakan teman-teman. Oke, baik. Mungkin tidak ada ya, teman-teman. Kita bisa lanjut nanti via chatting ya. Kalau misalnya ada yang ingin diskusi ya, teman-teman. Baik. Ya baik, terima kasih untuk kehadiran kita di kelas pada sore hari ini. Dan kita bisa lanjutkan via chatting sampai jam 3:30 sore, teman-teman. Terima kasih buat kehadirannya. Selamat sore dan sampai ketemu di sesi minggu depan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya izin lift duluan ya teman-teman. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Bapak.